Selamat bertemu kembali Ibu Bapak dan Saudara semua, Shalom. Ini adalah renungan dengan tema Allah tak pernah ingkar janji, berdasarkan kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Beginilah nubuat sang Nabi kepada umat Israel. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, konteks atau latar belakang ayat ini ialah kerajaan Yehuda ketika Ahaz menjadi raja. Pada waktu itu, Syria dan kerajaan Israel di sebelah utara bekerja sama untuk menyerang dan memerangi Ahaz dari kerajaan Yehuda di sebelah selatan. Ahaz merasa sangat takut. Lalu Tuhan mengutus Yesaya kepada Raja Ahaz supaya dia tidak takut. Ayat 3 sampai dengan 9. Yesaya meyakinkan Raja Ahaz bahwa Israel dan Syria itu seperti puntung kayu api yang berasap. Ayat keempat. Jadi Ahaz tidak perlu takut. Mendengar pesan dari Nabi Yesaya, Ahaz harus memilih apakah mau percaya akan janji Allah kepadanya atau tidak. Persoalan di sini bukanlah politik, melainkan rohani. Tuhan berkata, jika Ahaz mau percaya padanya dan tidak melakukan apapun, maka Tuhan akan menjaga Yehuda. Jika dia tidak bersekutu dengan bangsa-bangsa kafir seperti Syria dan hanya mau percaya pada Tuhan, maka Tuhan akan memegang janjinya kepada Daud dan mengatasi ancaman Syria. Persoalannya jelas, apakah Ahaz akan mencari keselamatan melalui perbuatan, melalui kerjasama politis, atau hanya mau taat pada janji Allah? Ayat ke-7 mulai dengan sebuah ucapan dari Adonai Yahweh, yaitu Tuhan Allah Israel. Tuhan mengingatkan Ahaz akan keagungannya demi menolong imannya. Kuasa Allah atas segala bangsa seharusnya dapat menolong Ahaz untuk percaya padanya. Ayat 9 menyatakan bahwa jika Ahaz percaya, maka dia akan tetap berdiri teguh. Namun jika dia tidak percaya pada Tuhan, pada Allah Israel, maka dia pasti jatuh di dalam ketakutan. Lantas Tuhan menyuruh Ahaz untuk meminta tanda dari Tuhan sebagai petunjuk apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi Ahaz menolak sebab dia tidak mau mencobai Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan sendiri yang memberikan satu tanda kepadanya. Beginilah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung, dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, perempuan muda yang mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dapat terjadi setiap kali. Ini merupakan kejadian umum yang terjadi berulang-ulang kali di sepanjang sejarah umat manusia. Oleh sebab itu, banyak sekali tokoh di dalam sejarah umat Israel yang telah lahir dan disangka sebagai Mesias, seperti yang dijanjikan oleh Nabi Yesaya. Seorang penafsir mengingatkan bahwa jika kita mau menafsirkan nubuat, maka kita perlu mengingat bahwa sang Nabi sering berbicara tentang berbagai kejadian yang dapat dipenuhi di dalam banyak cara. Jadi, katanya, cara yang paling baik untuk memberikan ilustrasi tentang nubuat adalah membayangkan kalau kita ini sedang naik kendaraan menuju ke suatu puncak gunung. Jika kita melihat gunung itu dari jarak yang jauh, maka kita dapat melihat sebuah gunung dalam bentuk dua dimensi. Tetapi semakin dekat pada gunung itu, maka kita tahu ada banyak bukit-bukit yang dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh. Begitu pula dengan nubuat, terdiri dari horizon rangkap di dalam pemenuhannya. Contoh yang bagus adalah Yesaya pasal 7 ayat 14. Tanda Immanuel yang paling dekat di sini adalah anak sang Nabi Yesaya sendiri, yang lahir dan diceritakan di dalam Yesaya pasal 8 ayat 3. Namun tafsiran atas Nabi Yesaya yang anaknya dimaksudkan itu tidak melekat di dalam pemikiran umat Yahudi sendiri. Sesudah kembalinya umat Israel dari pembuangan di Babel, Kores, Raja Persia juga pernah disebut Mesias oleh sebagian umat Yahudi, sebab dia berperan sangat besar di dalam mengembalikan umat Yahudi dari pembuangan di Babel. Lagi-lagi tafsiran ini pun segera dilupakan orang. Satu-satunya tokoh yang menyandang gelar Mesias dan terus melekat pada hati banyak orang hingga sekarang
adalah Yesus dari Nazaret. Sebelum ia lahir, seorang malaikat Tuhan datang kepada Yusuf, seorang keturunan Daud, yang merasa ragu-ragu untuk melanjutkan hubungannya dengan Maria, tunangannya. Ketika Yusuf menimbang-nimbang untuk memutuskan hubungannya dengan Maria, malaikat Tuhan datang padanya dalam mimpi, lalu memberitahukan supaya Yusuf tidak perlu takut untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Sebab anak yang akan lahir nanti adalah seorang bayi laki-laki yang dikandung dari Roh Kudus, dan dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dia juga akan dinamakan Immanuel. Matius pasal 1 ayat 20 hingga 23. Saudara, teks pada hari ini mau menyampaikan banyak hal kepada kita sebagai umat Allah masa kini. Yang pertama, pergumulan yang dihadapi oleh Raja Ahaz dapat terulang dan terjadi pada siapapun. Sebagai umat Allah, kita juga berulang kali bertemu dengan berbagai persoalan yang hampir sama dihadapi oleh Ahaz. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini, siapakah yang akan kita pegang dan percayai? Apakah Tuhan Allah yang kita kenal dan sembah dalam Kristus, atau kita menyerah pada kuasa-kuasa duniawi? Yang kedua, Tuhan yang dipersaksikan oleh Alkitab adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Janjinya selalu ditepati kepada umatnya. Alkitab mencatat sungguh banyak janji Tuhan kepada umatnya. Yosua menulis di dalam kitabnya pasal 1 ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Mazmur 16 ayat 11 mencatat, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 5 kita membaca, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah janji-janji Allah kepada kita sebagai umatnya. Yang ketiga, sebagai bangsa Indonesia, kita sedang berada di dalam tahun politik. Hanya sekitar 2 bulan lagi kita akan melakukan pemilihan umum, pemilu, yang akan memilih presiden dan wakilnya, serta para caleg, calon anggota Dewan Legislatif, yang akan dilaksanakan serentak. Dalam masa kampanye, kita pasti akan mendengar banyak janji-janji manis yang diobral oleh semua orang yang ikut dalam kontestasi pemilu. Marilah kita bersikap kritis dan waspada. Jangan sampai kita termakan oleh janji-janji palsu dan kosong. Bagaimana caranya? Caranya hanya satu, yaitu melihat rekam jejak para calon yang membuat janji-janji itu. Apakah janjinya realistis, masuk akal sehat kita? Apakah orang yang membuat janji itu dapat dipegang dan dipercaya omongannya? Apakah dia punya rekam jejak yang bagus? Itulah berbagai pertanyaan untuk menguji apakah janji-janji yang diobral dan disampaikan itu dapat kita yakini akan dijalankan. Yang keempat dan terakhir, sebagai umat Allah, kita pun harus berusaha untuk setia pada janji yang kita sendiri ucapkan. Janganlah kita ikut-ikutan dengan dunia ini untuk memutarbalikkan fakta dan kenyataan. Apa yang ya, hendaklah kita katakan ya. Dan apa yang tidak benar, hendaklah kita katakan tidak. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Korintus, Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukan serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, bukanlah ya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya. Di dalam Kristus hanya ada ya, yaitu semua janji Allah dipenuhi oleh Kristus dan di dalam Dia. Karena itu syukur bagi Dia, Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus, yang menegaskan kepenuhan semua janji Allah. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Tritunggal, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan. Di dalam Engkau hanya ada ya. Semua janjimu tidak satu pun yang meleset atau gagal. Karena itu kami boleh tetap memegangi dan meyakininya. Juga untuk melanjutkan hidup kami di dunia fana yang penuh pergumulan dan perjuangan ini. Saat ini kami sedang berada di dalam tahun politik yang cukup meresahkan akhir-akhir ini. Kami dibuat bingung oleh berbagai pernyataan dari para pemimpin kami. Kami menjadi ragu seringkali siapakah dan manakah yang harus kami pilih nanti di dalam pemilu. Kiranya Engkau sendiri yang menunjuk orang yang paling tepat untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Kami mendoakan mereka yang lemah dan sakit,
Sudilah Tuhan menolong dan memberi mujizat kesembuhan kembali. Kami mendoakan agar teman-teman, saudara, dan kekasih kami yang sedang sakit dapat sembuh kembali. Kami mau berdoa untuk perdamaian dunia. Kami mendoakan bangsa-bangsa yang sedang terlibat di dalam perang. Kami mendoakan agar perang dapat cepat diakhiri dan damai dapat terwujud dan dialami oleh semua orang. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.